Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan. Nah, mengingat pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka untuk pertemuan ini mengapa kita perlu motivasi, teman-teman? Jadi, mengapa kita dalam bekerja itu memerlukan sebuah motivasi? Nah, tentunya di sini pentingnya motivasi karena motivasi ini adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Nah, orang yang mau bekerja ini pastinya dikarenakan the desire to life, yaitu keinginan untuk hidup, the desire for position, yaitu keinginan akan suatu posisi, the desire for power, yaitu akan kekuasaan, terus the desire for recognition, yaitu keinginan akan pengakuan. Di sini teman-teman, jadi motivasi ini setiap orang pastinya berbeda-beda. Ada yang dia memiliki motivasi bekerja akan kebutuhan hidupnya, yaitu keinginan untuk hidup, berkelanjutan hidupnya. Ada yang ingin akan ke posisi, jadi jabatan. Dia akan mencapai jabatan di level berapa yang sesuai dia inginkan. Nah, ada juga keinginan akan kekuasaan, bagaimana pastinya dia ingin menjadikan sebuah leader ini berjalan dengan baik pada dirinya. Terus ada keinginan akan pengakuan, bahwa dirinya perlu pengakuan, bahwa karyawan tersebut mampu untuk bekerja dengan baik. Nah, terus teman-teman, untuk proses terjadinya motivasi ini, pastinya kita ketahui bahwa seorang karyawan itu pastinya akan pastinya akan kekurangan kebutuhan yang dinilai kembali ke karyawan yang bersangkutan, atau yang kita mulai dari sini pastinya karyawan ini terjadinya motivasi seseorang, dia kekurangan kebutuhan akan hidupnya, dia ingin mencapai apa, dia mesti kurang motivasi. Makanya di sini perlunya mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Disebabkan adanya kekurangan hingga membutuhkan, atau seorang karyawan ini akan mencari cara untuk kebutuhan kekurangan itu, sehingga hal selanjutnya maka perilaku yang diarahkan ke tujuan. Jadi setelah dia mencari, terus dia akan mengarahkan perilaku itu ke hal tujuannya itu apa, sehingga kalau dia sudah menemukan tujuannya itu, maka terjadilah kinerja, yaitu performa, terus evaluasi tentang tujuannya dicapai. Kalau misalnya nih motivasi ini ternyata positif, signifikan terhadap dirinya atas kinerja karyawan, maka performanya dari karyawan tersebut akan positif atau akan meningkat, teman-teman. Sehingga perlu nih evaluasi tentang tujuan-tujuan yang akan dicapainya. Makanya dari evaluasi tersebut ada nih imbalan atau bahkan hukuman. Nah, misal kalau motivasinya itu positif pada diri karyawan tersebut, pastinya akan berdampak signifikan terhadap kinerjanya, yaitu performanya akan meningkat. Sehingga kalau performanya meningkat, maka yang terjadi akan
karyawan tersebut akan mendapatkan imbalan. Berbeda lagi kalau motivasinya sudah bagus, ternyata motivasi itu tidak cocok pada karyawan tersebut. Justru motivasi kerjanya tersebut mempengaruhi atau menurunkan kinerja karyawan. Karena mungkin beberapa faktor. Misalnya sifat karyawan yang mungkin tidak sesuai dengan motivasi yang diberikan oleh orang lain atau dengan lingkungannya yang tidak bersahabat, maka kinerja yang diperoleh pastinya em, apa namanya? Makanya kinerja yang diperoleh pastinya akan menurun. Maka imbasnya apa? Imbasnya karyawan itu akan mendapatkan sebuah hukuman. Hukuman tersebut atau bahkan imbalan tersebut itu sebuah kekurangan kebutuhan yang dinilai kembali oleh karyawan yang bersangkutan. Jadi adanya imbalan atau hukuman ini nantinya sebagai evaluasi atas kekurangan kebutuhan itu, penilaiannya, faktor penilaiannya tersebut. Apabila penilaiannya baik, maka akan diteruskan. Apabila penilaiannya ternyata menurunkan kinerja karyawan, pastinya dia akan mencari motivasi-motivasi lain bagaimana agar kinerja karyawan tersebut berjalan optimal. Kalau kita ketahui, teman-teman semuanya, motivasi, suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Jadi motivasi ini kalau kita definisikan, berarti sesuatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan ini mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu, yang mana nantinya jika berhasil dicapai akan menciptakan kepuasan. Nah, kalau ini kita libatkan dalam sebuah penelitian, ternyata motivasi itu berpengaruh signifikan atau mampu menciptakan sebuah kepuasan dari karyawan. Jadi tidak hanya mempengaruhi kinerja karyawan, ternyata juga akan mempengaruhi tingkat kepuasan dari karyawan. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan entah itu dari materi sebelumnya, pertemuan 1-4 yang minggu lalu, ataupun sekarang boleh disampaikan apabila ada yang merasa ternyata saya belum bisa terkait hal ini, bisa disampaikan. Jadi kalau motivasi ini kita itu ini menurut penelitian sebelumnya, tadi secara basic general menurut kita sendiri bahwa motivasi itu suatu proses yang mampu meningkatkan kepuasan karyawannya. Kalau menurut penelitian dari George R. Terry itu berpendapat bahwa motivasi kerja adalah suatu keinginan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertindak sesuatu. Kita hubungkan dengan diagram tadi. Kalau ini mendorong seseorang untuk bertindak sesuatu dengan diagram tadi yang dimana dia kekurangan kebutuhan, maka dia harus mencari apa yang dibutuhkan. Sehingga dalam mencari itu dibutuhkanlah perilaku untuk menciptakan tujuan tersebut. Nah, disitulah contoh bahwa motivasi itu mendorong kita untuk bertindak ke arah yang lebih baik atau bertindak ke arah sesuatu yang kita tuju. Terus kalau menurut Dr. Sandan Pesiajen itu berpendapat bahwa motivasi kerja merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Jadi untuk ini berarti proses motivasi ini mampu memberikan energik ya kepada karyawannya. Berarti motivasi ini berarti sumbernya dari atasan, memberikan energinya kepada karyawannya sehingga mereka akan ikhlas untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
Jadi kesimpulannya bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi karyawan ini agar mau bekerja sama dengan cara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Sehingga kuat lemahnya motivasi kerja seseorang ini akan menentukan besar kecilnya prestasi mereka. Prestasi ini bisa kita katakan kinerjanya. Oleh karena itu, maka kita lihat prinsip-prinsip dalam motivasi kerja itu apa saja. Ini ada menurut Salman tahun 2008 bahwa dia berpendapat prinsip dalam motivasi kerja karyawan itu ada beberapa hal. Eh, Pertama, prinsip partisipatif, yaitu karyawan yang perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pemimpin. Prinsip komunikasi, yaitu pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas. Dengan informasi yang jelas, karyawan akan lebih mudah dimotivasi. Nah, sedangkan untuk prinsip yang mengakui andil bawahan itu merupakan pemimpin yang mengakui bahwa bawahan atau pegawai karyawannya mempunyai andil dalam usaha pencapaian tujuan. Jadi karyawan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Di sini adanya pengakuan tersebut, karyawan akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Berarti tadi kalau pada dasarnya kita bekerja itu harus ada pengakuan agar menciptakan sebuah motivasi. Terus prinsip pendelegasian wewenang, yaitu pemimpin akan memberikan otoritas atau wewenang kepada karyawan bawahan untuk suatu waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Yang terakhir berarti pada motivasi memiliki prinsip memberikan perhatian, yaitu berarti pemimpin itu harus memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan karyawannya, sehingga karyawannya akan termotivasi kepada sesuai dengan harapan pemimpinnya. Jadi gitu, ada 5 prinsip-prinsip dalam motivasi kerja karyawan dilihat dari unsur kepemimpinan. Sedangkan tujuan motivasi kerja itu kalau kita lihat bahwa motivasinya mampu meningkatkan kedisiplinan karyawan, ada produktivitas. Jadi mampu meningkatkan kedisiplinan karyawan dan produktivitas kerja karyawan. Kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Ketiga, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Keempat, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Kelima, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Keenam, mendorong gairah dan semangat pekerja. Untuk ada 4 pola motivasi, yaitu achievement motivation, yaitu tantangan dari sebuah motivasi di mana ini membutuhkan kemajuan dan pertumbuhan. Sedangkan yang kedua ada affiliation motivation, ini merupakan dorongan melakukan hubungan dengan orang lain. Jadi motivasi itu bersumber dari orang lain atau mendapatkan dorongan dari orang lain. Yang ketiga ada competence motivation, yaitu dorongan untuk berprestasi, yaitu mutu pekerjaan, di mana ini kalau kita lihat teman-teman bahwa competence motivation ini karena adanya kompetensi dari karyawan-karyawan setingkatnya, jadi dia akan berlomba-lomba agar berkompetensi agar mencapai apa yang mereka inginkan, yang pasti tanpa menjatuhkan. Makanya tadi bahwa motivasi itu mampu bertujuan untuk apa namanya, dia menjadi mencari position. Nah, disinilah adanya kompetensi motivasi. Terus yang keempat ada power motivation, di mana ini mendorong untuk mengendalikan keadaan, terus mengambil resiko dengan bertindak, terus perlu didukung oleh ketiga pola yang
lain. Cara memotivasi pekerja. Pertama ada the strong approach, di mana ini menekankan pendekatan sebagai pemimpin dengan aktif memberi motivasi bawahan. Jadi pendekatan ini berarti pemimpin itu ditekan agar dia aktif memberikan motivasi kepada karyawannya dengan cara gimana? Mungkin dengan cara memberikan SOP-SOP atau peraturan-peraturan perusahaan bahwa pemimpin itu harus apa namanya? Kerja tim misalnya, maka ke dalam kerja tim ini pasti membutuhkan seorang leader sehingga dia akan ditekan untuk aktif memberikan motivasi bawahannya. Terus ada the be good approach, di mana pendekatan ini memberikan kondisi kerja dan tunjangan yang baik. Jadi adanya tunjangan ini atau kondisi kerja yang baik, adanya apa namanya K3K, K3, maaf, K3 di situ, keselamatan kerja dan lain sebagainya, itu nanti akan memberikan motivasi bahwa karyawan ini diperlakukan dengan baik di perusahaan. Terus yang ketiga, implicit bargaining, yaitu persetujuan terhadap hasil kerja dan imbalan, bahwa adanya kontrak kerja ini dengan gaji sekian dan sebagainya itu akan memotivasi seorang karyawan. Terus ada competition, di mana kompetensi ini yang bekerja baik akan mendapatkan bonus yang sesuai. Terus yang kelima, internalize motivation, di mana perluasan pekerjaan yaitu job enlargement, penggiliran pekerjaan, job rotation, gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Inilah yang dinamakan nanti pemimpin akan menciptakan leadership yang sesuai dengan era, atau misalnya kebanyakan dari karyawannya Gen Z, maka pemimpin harus memperlakukan konsepnya sesuai dengan perilaku atau sifat-sifat yang ada di Gen Z. Terus dalam meningkatkan motivasi kerja, berarti ada pengaruh dari peran pemimpin atau atasan, peran organisasi, dan peran diri sendiri. Nah, di mana pandangan motivasi pekerja dalam perusahaan ini ada 3 model, yaitu model tradisional, yaitu Taylor, untuk memotivasi karyawan agar bergairah dalam bekerja, perlu ditetapkan insentif. Pekerja dimotivasi adanya insentif atau gaji atau bonus dan sebagainya. Nah, yang ketiga, model hubungan sesama manusia. Berarti motivasi ini bawahan atau karyawannya dengan mengakui kebutuhan sosial di samping kebutuhan material atau kontrak sosial dengan pekerja penting. Jadi adanya kontrak, maka pemimpin akan memanusiakan karyawannya. Terus ada model sumber daya manusia, di mana pekerja ini tak hanya termotivasi oleh uang atau ingin puas, tetapi juga pencapaian kerja. Manajer bertanggung jawab pencapaian tujuan organisasi dan individu sesuai dengan kontribusi perhatian atau keamanan individu, di mana ini memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengambil keputusan. Dalam hal ini ada konten teori, yaitu menekankan pada faktor-faktor dalam individu yang berpengaruh pada tindakan. Di mana adanya kebutuhan, pastinya adanya dorongan, tindakan, terus adanya kepuasan. Nah, di situ teman-teman, mohon maaf,
Maaf, sebentar. Terus adanya tindakan sehingga menghasilkan kepuasan. Terus proses teori itu menekankan pada bagaimana dan dengan tujuan apa. Maka agar ada eh, penghargaan atas kerja keras dari seorang karyawan tersebut. Yang ketiga dalam teori motivasi itu ada reinforcement teori, yaitu behavior modification, di mana ini merupakan tindakan lalu bagaimana berpengaruh pada tindakan yang akan datang melalui proses ajar. Nah, orang harus taat pada hukum karena disekolahkan sudah dijelaskan. Maka di sini behavior modification itu karyawan harus taat akan pada peraturannya. Kita sudah membahas terkait motivasi kerja. Di sini ada kepuasan kerja atau job satisfaction, di mana sikap yang positif dari tenaga kerja meliputi perasaan dan tingkah laku terhadap pekerjaannya melalui penilaian salah satu pekerjaan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting pekerjaan, di mana faktor-faktor kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepemimpinan berarti termasuk gaya kepemimpinan, jenis kelamin, lamanya bekerja atau tingkat pendidikannya juga termasuk. Lingkungan, lingkungan itu juga mempengaruhi atas kepuasan kerja karyawan. Rasa aman itu juga mempengaruhi kondisi kerja, umur, tingkat kerja, waktu, dukungan yang berasal dari luar, yaitu dirinya secara eksternal maupun internal, ya, dan berdasarkan dukungan organisasi. Nah, semua ini merupakan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kepuasan kerja. Selanjutnya, untuk teori-teori kepuasan kerja ini, kalau kita lihat bahwa ada teori pertentangan, yaitu discrepancy teori, yaitu menurut Locke tahun 1969, itu mengemukakan bahwa kepuasan kerja pegawai apabila yang didapatkan ternyata lebih besar daripada apa yang diharapkan, maka karyawan tersebut akan merasa puas. Sebaliknya, apabila yang dapat pegawai itu rendah dengan apa yang diharapkannya, maka pegawai itu tidak puas. Kalaupun pegawai ini merasa puas, pastinya ini berdampak pada kinerja dari pegawai tersebut. Yang kedua ada lower Fakset teori, yaitu dicetuskan oleh Lower and Porter, itu bahwa kepuasan kerja itu melibatkan penilaian individu terhadap apa yang diterima oleh orang lain. Sehingga ini muncul ketika diterima lebih sedikit dari apa yang diharapkan, maka ia akan membandingkan dengan apa yang diterima orang lain. Yang ketiga ada Lines Opponent Process Theory. Di sini dicetuskan oleh Landy, di mana teori ini menyatakan bahwa individu mendapatkan imbalan yang sesuai seperti yang diharapkan, tetapi tidak serta-merta dimodifikasi dengan rasa puas, maka emosi ini akan menghubungkan dengan rasa ketidakpuasan. Jadi dari ketiga teori ini itu dalam memiliki perbedaan-perbedaan tingkat di mana seseorang pegawai itu mencapai kepuasannya maupun ketidakpuasannya. Jadi bagaimana sih pekerja ini menyuarakan ketidakpuasan mereka, yaitu maka dia akan keluar. Berarti artinya berperilaku dengan keluar dari pekerjaan di organisasi tempat ia bekerja. Dalam arti resign. Maka tindakan atas ketidakpuasan dari karyawan tersebut akan resign. Yang kedua, dia akan menyuarakan karena dianggapnya aktif dan berusaha membangun atau memperbaiki atau meningkatkan kondisi apa yang sudah dia kerjakan ternyata tidak sesuai harapannya, maka terjadinya dia akan menyuarakan hal-hal apa saja yang menurut dia tidak baik, sehingga yang menyebabkan dia merasa tidak puas. Terus yang ketiga ada kesetiaan. Jadi dengan pasif menunggu meningkatnya kondisi.
dia lebih pasif atas ketidakpuasannya. Jadi mungkin dia lebih acuh tak acuh. Bukan acuh tak acuh itu maksudnya keempat ya, ketidak peduli atau membiarkan kondisi itu terus memburuk. Tapi dia mungkin kalau pasif itu lebih ya saya bekerjanya begini, dapatnya begini ya sudah. Dia mungkin lebih ke pasif gitu. Kalau acuh tak acuh ya ya udah yang penting saya bekerja. Dia lebih membiarkan kondisi itu memburuk. Entah itu walaupun dia bekerja dengan baik tapi tidak merasa puas, mungkin dia akan tidak mempedulikan hal tersebut. Dampaknya di sini akan terjadi mindset yang buruk kepada karyawan tersebut. Oke, teman-teman, ini ada kuis. Minta tolong kuis ini kalian apa namanya? Kalian jawab, tapi saya minta jawaban ini tidak di kolom siakat, tetapi kalian jawab di kolom komentar YouTube yang telah nanti publish. Jadi kalian apa namanya? Kalian jawab jawaban tersebut di kolom YouTube, komentar YouTube, gitu ya. Keaktifan kalian menjadi faktor penilaian. Jadi dimohon semua mahasiswa saya yang mengikuti mata kuliah manajemen SDM ini dapat sama-sama aktif gitu. Apapun jawaban kalian tetap saya terima entah itu benar atau salah. Jadi tidak perlu ragu akan jawaban tersebut di publish ke komentar YouTube itu. Oke, mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.